Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan D1 tahun 2024. Perkenalkan, saya Muhammad Amin Monde selaku mahasiswa PPG dalam jabatan D1 tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Kelas PAI K2 1.6. Nomor induk mahasiswa PPG 237072246. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 10 Domoga, tepatnya di Desa Toraut, Kecamatan Domoga Barat, Kabupaten Bola Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 pada materi meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajarannya. Mohon kritikan dan saran untuk perbaikan ke depan agar saya lebih baik lagi dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku, guruku tersayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpah rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Baik anak-anak, tak lupa pula selawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga rahmat dan rahmat tetap berjujuran di pundak beliau, keluarga, sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita sebagai umat yang konsisten menjalankan ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allah. Ya baik, alhamdulillah ya rabbal alamin, karena kita masih dipertemukan lagi di kegiatan pembelajaran pada hari ini. Apakah semua sehat? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, ya coba tolong satu orang untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah. Ya baik, terima kasih kepada Adik Azri. Nah, baik anak-anak, sebelum Pak Guru masuk pada kegiatan, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya? Baik. Nah, sebelum itu, coba tepuk semangat dulu, karena dapat yang disoloyo-loyo. Coba, 1, 2, 3, tepuk semangat. Ya, baik, semangat ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk
pembelajaran. Pak Guru mau tanya, apakah ada yang bisa tebak pada hari ini kita belajar apa? Pendidikan agama Islam. Nah, materi yang kita akan pelajari hari ini yaitu tentang meneladani ketaatan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebelum itu Pak Guru mau tanya, ya, apakah tahu tentang malaikat? Kita tanya. Hah? Kita tanya. Siapakah malaikat? Utusan Allah. Hah? Selain itu, utusan Allah. Apakah malaikat dengan manusia sama? Tidak. Tidak. Sama atau tidak? Tidak. Tidak. Nah, kalau nabi itu termasuk juga apa? Utusan kan? Ya. Nah, berarti beda dengan malaikat. Karena malaikat itu makhluk apa? Makhluk yang diciptakan dari apa? Hah? Cahaya. Betul. Ya, salah satunya itu beda ya, malaikat dengan manusia itu beda. Nah, selain itu kira-kira ya malaikat ini kan makhluk yang paling taat. Makhluk yang paling taat. Apakah malaikat itu pernah mengingkari perintah Allah? Tidak. Ya. Beda dengan manusia kan. Kalau manusia sering ada kalanya taat, ada kalanya tidak. Iya. Jadi tidak semua. Kalau malaikat pasti semua. Semua malaikat itu pasti taat. Gitu. Nah, baik anak-anak, Pak Guru tanya lagi. Kira-kira adakah yang bisa menyebutkan satu contoh ketaatan malaikat? Ya. Nah, kira-kira malaikat yang tahu itu tentang malaikat siapa? Satunya. Kira-kira malaikat siapa? Jibril. Nah, malaikat Jibril itu bertugas apa? Menyampaikan wahyu. Nah, salah satu ketaatannya di dalam menyampaikan wahyu itu apa kira-kira? Bahwa apa yang pesan yang disampaikan Allah atau wahyu yang disampaikan Allah itu disampaikan kepada manusia tanpa dirubah, ya, tanpa diubah-ubah. Mana yang Allah sampaikan, pasti itu begitu juga yang malaikat sampaikan kepada manusia. Itu salah satu ketaatan, ya, contoh ketaatan malaikat. Nah, Pak Guru tanya, kira-kira dari contoh ketaatan malaikat tadi, kira-kira bagaimana kita bisa meneladani ketaatan malaikat yang tadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah atau di rumah. Kira-kira bagaimana cara meneladani? Oke, belum ya? Belum. Baik anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama ya, kalian mampu menunjukkan, jadi mampu menunjukkan nilai ketaatan malaikat ya. Jadi nanti yang kalian akan cari itu nilai ketaatan malaikat. Nanti Pak Guru akan hadirkan sumber informasi yang berkaitan dengan malaikat, baru kalian cari DP nilai ketaatan malaikat. Nah, setelah ketika kalian sudah menemukan nilai ketaatan malaikat tadi, baru kemudian kalian carikan contoh perilaku yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, ya, yang mencerminkan nilai ketaatan ini. Jadi dalam hal ini kalian mampu menerapkan ketaatan malaikat, yang meneladani ketaatan malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum itu anak-anak, jadi Pak Guru akan menayangkan video pembelajaran. Ya, jadi semua silakan simak. Pak Guru akan tayangkan video dan juga nanti Pak Guru akan bagikan materi. Jadi nanti kalian bisa baca, ya. Boleh? Kalau misalnya
ada yang tidak suka nonton, ya baca materi saja, kayak gitu. Kalau misalnya belum paham ya silakan baca ini materi. Oke? Guru akan tayangkan nanti, baru kemudian semua silakan dicatat hal-hal yang belum dipahami ya. Ini banyak dari yang dia menjaga paling menjadi tanggung nyawa. Jadi apa yang menjalankan tugasnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan tanpa pernah membuat tambah. Sebagai manusia, kita diajarkan untuk mengenali sifat-sifat baik ini dalam diri dan saya. Misalnya, kita bisa belajar untuk selalu taat kepada Allah dan menjalani perintahnya seperti sholat, puasa, dan berbuat baik bersecara. Sama seperti malaikat yang selalu taat, kita juga harus berusaha menjalani hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah dan menjauhi segala karena dan iman kepada malaikat bukan berarti kita harus senantiasa berusaha menjadi pribadi yang jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Jika kita berjanji, kita harus menepati. Jika kita diberi tugas, kita harus menjalankannya benar sebagai bukti. Seperti malaikat yang selalu amanah dalam tugas mereka. Jadi mereka, oke, kira-kira dari tayangan video tadi, kira-kira menurut kalian apa ketaatan malaikat yang bisa kalian teladani? Jika kalian berjanji harus tepati. Ya, jika kita berjanji harus menepati. Ya. Selain itu ada lagi? Jika kita diberi tugas harus dilaksanakan dengan taat. Oke, jika kita diberi tugas, maka tugas itu harus dikerjakan dan dilaksanakan. Ada lagi? Selain itu? Pas. Apakah ketika kita berkata benar, ketika kita berkata benar itu juga bagian daripada contoh benar dari ketaatan malaikat? Hah? Oke, baik. Itu salah satu contohnya berarti jujur. Oke, baik. Jadi selanjutnya anak, jadi nanti di dalam LKPD sebelumnya kalian sudah menerima tak LKPD yang Pak Guru kirim di WhatsApp? Oke. Sudah ya? Ya itu sudah dibaca? Sudah dibaca? Nah, di dalam belum semua ya. Oke. Jadi nanti Pak Guru akan jelaskan lagi. Di dalam LKPD itu ada beberapa tugas di situ. Ada berapa? Tiga. Jadi ada 3 tugas ya di situ. Nah, 3 tugas ini nanti kalian pilih. Kalian pilih salah satu yang akan dikerjakan. Nanti itu dikerjakan berkelompok. Nah, 3 tugas itu nanti. Nah, di situ kan Pak Guru suruh pilih. Siapa? Sudah dipilih? Sudah dipilih kan? Nah, sekarang silakan duduk sesuai kelompok ya pilihannya tadi. Sudah duduk sesuai kelompok? Sudah? Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD. Jadi nanti setiap kelompok 1 LKPD karena ini tugas kelompok. Waktu 5 menit kalian membaca, boleh? Boleh. Oke, silakan dipahami apa yang dimaksud dengan tugas-tugas itu. Silakan dibaca ya, supaya semua baca, supaya paham dengan apa itu tugas.
Tugas? Bisa baca? Nah, DP tugas itu ada di halaman 7. Cuma baca DP tugas di halaman 7 nih. Orang A, Bang. Ya? Orang A. Ya. 1. Hari ini yang B. Ini C. Yang A itu yang teks tadi. Ini coba di sini. Iya, di halaman apa? Itu ini cari nilai kejahatan malaikat di dalam. Kira-kira apa? Ya, misalnya kan tadi ada yang jujur, ada yang kemana, itu nilai apa yang di dalam sini. Kalau bicara, coba cara gitu deh sih. Boleh? Nah, bagaimana? Sepaham? Kalau belum paham nanti Pak belum jelaskan. Belum paham. Apa yang belum paham di bagian mana? Nah, baik. Sekarang begini, Pak Guru jelaskan. Ya, coba perhatikan. Boleh? Nah, di situ kan ada 3 tugas. Ada informasi mulai dari kisah, teks kisah, baru video, baru kemudian ada ayat Al-Quran, dan ada hadis. Nah, untuk hadis itu sama toh. Nah, setelah itu cari nilai ketaatan di dalam situ. Misalnya di kisah tadi mau dicari nilai ketaatan apa? Sama dengan tadi kan kalau kasih contoh nilai ketaatan sama dengan contohnya tadi jujur, toh amanah. Kira-kira nilai ketaatan yang mana itu dalam kisah itu? Begitu juga di Al-Quran, kira-kira nilai ketaatan yang mana yang ada di dalam Al-Quran? Misalnya apa? Disiplin, atau komitmen, konsisten, atau amanah, jujur, Pak? Cari sesuai dengan informasi yang ada itu. Iya, begitu. Nah, setelah sudah apa nilai ketaatan, coba lihat di masing-masing informasi itu ada contoh kasus. Ya, coba. Coba sini. Dia lengkap ini. Di masing-masing itu ada contoh kasus. Baru dicari solusi dari contoh kasus tadi. Oke? Ada contoh kasus di situ? Nah, contoh kasus itu dari solusi kalian susun berdasarkan nilai ketaatan yang ditemukan. Misalnya nilai ketaatan tentang apa? Jujur. Nah, bagaimana kalian bisa menyelesaikan kasus ini dengan sikap jujur atau melaksanakan apa? Menaati perintah, misalnya melaksanakan tugas. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan kasus ini ya? Dengan sikap yang taat dengan tugas perintah, begitu. Boleh Pak? Boleh. Hah? Boleh paham semua? Ya. Oke, baik. Ya, sekarang, jadi silakan ya, Pak Guru beri waktu 5 menit. Kalian diskusi terkait dengan apa nilai ketaatannya. Oke? Ya, silakan ya dicoba. Oke, sudah ada ya. Silakan dicatat solusinya. Jangan lupa supaya diskusikan dengan kelompok ya, supaya setiap kelompok tahu. Oke, baik. Sekarang jadi setelah kalian sudah tuliskan solusinya, nah nanti solusinya itu dicatat di karton, ya dibuat dalam karton. Pak Guru sudah siapkan karton nanti untuk kalian presentasi. Ya nanti semua kelompok setelah selesai mencatat solusinya di dalam karton ini, maka habis itu persiapkan untuk presentasi. Jadi semua kelompok akan presentasi, baru kelompok lain itu akan menanggapi atau memberikan pertanyaan. Oke, boleh? Boleh. Oke, silakan mengaturkan. Ini sudah kelompok berapa? 1. Kelompok 1 dari solusi sudah? Sudah. Oke. Silakan ya, Pak Guru
gimana? Sudah? Oke, baik. Kelompok 3 gimana? Oke. Sekarang aturan terbagikan kantor, ya, aturan terbagikan kantor. Silakan solusi yang kalian sudah buat itu dicatat dalam kantor ini. Oke, boleh? Sudah siap untuk presentasi? Siap. Dulu, apa-apa mau persiapkan di presentasi? Ya, baik. Ya, jadi yang perlu dipersiapkan di presentasi itu nanti kalian catat nilai kejahatan yang kalian temukan apa, lalu kemudian contoh kasusnya itu dijabarkan seperti apa yang sesuai yang sudah dibuat di lembar kerja itu. Baru di langkah-langkah solusi itu usahakan sesuai dengan nilai ketaatan yang mau ditemukan. Kayak gitu. Jadi nilai ketaatan apa yang mau ditemukan di sini? Apa yang dicatat di sini nilai ketaatannya? Sifat apa? Ya, berarti di situ disiplin dengan empati. Itu yang mau ditulis di nilai ketaatan. Itu solusi yang mau dirancang harus ada nilai ketaatan malaikat. Yang di sini mau diambil berarti ketaatan malaikat di sini yang menunjukkan sikap disiplinnya, gitu. Kalau kelompok 1 bagaimana? Apa nilai ketaatannya di sini? Coba. Ini sudah apa yang nilai ketaatan yang ditemukan di sini? Pastikan nilai ketaatan malaikat itu ada. Apa itu? Mematuhi? Ini memahami? Oke. Yang mencatat ini penerapan prinsip kepatuhan. Itu. Apa lagi yang punya apa itu nilai ketaatan yang ditulis ini? Kepatuhan yang konsisten terhadap perintah tanpa kompromi. Ya, itu baik ya. Oke, baik. Berarti sudah semua ya, sudah siap presentasi ya. Oke, sekarang silakan setiap kelompok presentasi di depan. Jadi bacakan nilai ketaatan apa yang ditemukan, contoh kasusnya apa, baru solusinya apa. Boleh? Kelompok berapa yang berdua? 2. Kelompok 2. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin berdiskusi. Ingin mempresentasikan diskusi dari kami. Kasus masalah. Arif seorang siswa SMP seorang kak. Seringkali merasa malas untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan tugas sekolah. Dia juga sering tantangan di sekolah. Permasalahannya, Arif menghadapi tantangan dalam mengatasi pemalasan. Silakan yang mau bertanya, diberi kesempatan. Oke, silakan. Nilai ketaatan malaikat yang mengambil apa?
disiplin, dan empati. Sekarang kelompok 3 ada pertanyaan? Silakan. Apa langkah-langkah solusi yang langkah-langkah solusi yang dengan meneladani sifat malaikat dalam kisah syafaat, Arif dapat belajar untuk menjadi lebih baik, disiplin dan empati dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita beri aplaus dulu untuk ya baik. Terus selanjutnya anak-anak, jadi semua kan tadi sudah presentasi ya, jadi semua sudah presentasi. Nah sekarang mari kita beri tepuk tangan untuk semua. Oke. Dari tadi ada beberapa ada beberapa presentasi dari kelompok tadi yang menurut Pak Guru masih kurang ya. Ini seperti ini kelompok 1 ya, kelompok 1. Nah kelompok 1 tadi nilai ketaatannya itu kurang nampak di awal, harusnya itu disampaikan di awal ketika sebelum sampaikan contoh kasusnya, solusinya. Nah kelompok 3 tadi sudah baik ya, secara keseluruhan sudah baik juga. Namun tadi langkah-langkahnya yang kurang jelas ya, langkah-langkah untuk mengatasi masalah atau contoh kasus yang ada itu yang masih kurang nampak ya. Jadi dia langkah-langkah. Kelompok 2 tadi ya itu sudah secara keseluruhan juga sudah baik ya presentasinya ya, ada nilai ketaatannya, ada solusi dengan langkah-langkah yang sudah jelas, tetapi nanti perlu dikembangkan lagi. Oke, baik. Setelah kita mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pada hari ini, kira-kira apa yang telah pelajari? Meneladani sifat malaikat yang disiplin dan empati. Oke, baik ya. Jadi ini kelompok 2 tadi ya. Jadi nilai sifat malaikat yang disiplin dan empati. Tuhan yang adil dan Oke, sifat Tuhan yang konsisten terhadap perintah tanpa kompromi. Itu maksudnya apa? Yang bisa menjelaskan lagi itu maksudnya seperti apa? Bisa? Iya. Nah, itu sudah kuat. Nah, jadi sudah tak perlu waktu atur. Jadi ketika ada perintah sudah masuk. Tahu jangan bilang tunggu kita ini susah kipuru, kita ini suruh sakit, susah pulang. Nah itu kan, nah itu berarti tidak patuh, tidak seperti malaikat. Kalau manusia begitu, kalau malaikat ketika diperintahkan maka dia langsung iya atau dikerjakan, langsung patuh. Gitu. Nah, ya selain itu memang kita perlu untuk meneladani ketaatan malaikat ini anak-anak. Kenapa? Ya, kenapa kita perlu meneladani ketaatan malaikat ini? Karena yang pertama ya, malaikat itu makhluk yang paling taat ya, yang paling taat dan tidak pernah mengingkari perintah Allah, itu malaikat. Nah sehingga baru selain itu kita beriman kepada malaikat itu bagian dari rukun iman. Rukun iman yang keberapa? Yang kedua, percaya kepada malaikat, karena malaikat ini merupakan bagian daripada makhluk ciptaan Allah, meskipun kita tidak bisa lihat. Ya, jadi penting kita untuk pelajari hari ini ya, anak. Ya, kita harus meneladani ketaatan malaikat. Ya, seperti jujur, amanah tadi, itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Gitu. Oke, baik anak-anak. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ya, silakan. Coba kalian buka LKPD. Coba buka LKPD di halaman 8. Coba lihat di halaman 8. Oke. Di situ ada barcode. Toh? Ada barcode scan toh? Nah, silakan di scan pakai HP, gunakan HP, handphone. Ada handphone kan? Ada. Oke. Nah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Pak Guru beri waktu 5 menit. Boleh 5 menit? Boleh. Oke, silakan.
10 orang. Nah, dari berdasarkan hasil ini ada beberapa yang sudah berhasil, sudah menjawab dengan benar seluruh soal, dan ada juga yang masih belum mencapai tujuan pembelajaran atau KKTP yang telah ditentukan. Nah, coba angkat tangan yang tuntas tadi siapa-siapa? Ya, oke 8 orang ya. Berarti Nadira, Fabian, ya baru Tasih, Ria, Nadia, Mia, Safa, Bunga, Kevin. Ya, itu yang sudah tuntas ya. Berarti tinggal 2 orang. 2 orang ini belum. Nah, Safa lu aja dengan Agil. Nah, jadi untuk yang sudah mencapai tadi KKTP yang sudah tuntas tadi, yang nilainya sudah di atas 80 ya, nanti Pak Guru akan kirimkan ya, Pak Guru akan kirimkan soal pengayaan di grup WhatsApp ya. Nanti Pak Guru akan kirimkan soal pengayaannya, nanti silakan dipantau. Nanti soal pengayaannya itu kalian akan kerjakan soal cerita, soal literasi ya, karena kalian sudah mendapat nilai 100 dan tentunya Pak Guru harap kalian bisa menjawab soal-soal itu. Boleh? Nah, selanjutnya yang yang belum mencapai tadi, nanti kegiatan remedial kita jadwalkan minggu depan ya. Nanti Pak Guru akan ambil waktu untuk kalian berdua. Nanti Pak Guru akan berikan lagi materinya, dibaca kembali ya. Atau kalian juga bisa menonton video yang ada di UKPD. Baru kemudian setelah itu kalian akan kerjakan soal. Tapi bukan soal yang kemarin. Ada soal lain yang Pak Guru mau share power. Oke? Boleh? Oke, baik. Jadi selanjutnya anak-anak silakan kerjakan refleksi. Tahu refleksi? Tahu. Nah, itu refleksinya itu ada juga di LKPD. Silakan di scan. Coba mana ini? Mana di LKPD? Silakan di scan. Itu yang di halaman berapa? 8. 7. Ada barcode refleksi. Ada di situ, coba buka. 8. Halaman berapa? 8. Nah, 8. halaman 8 ya. Itu scan. Ini ya, di scan. Itu, silakan. Oke, silakan Pak Guru beri waktu. Jadi refleksi ini nanti berkaitan dengan apa yang kalian sudah pelajari, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran ini, apakah ada kesulitan, apakah ada yang merasa sulit ketika dalam kegiatan pembelajaran tadi. Oke, baik anak-anak, bagaimana? Semuanya sudah? Oke, nah kira-kira sekarang Pak Guru mau tanya, ya, kira-kira dari seluruh kegiatan pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan? Nah, apakah kalian suka pembelajaran yang seperti apa untuk ke depan? Untuk ke depan, membaca? Hah? Bermain? Atau nanti Pak Guru masa dia kuis-kuis? Oke? Ya, nanti untuk minggu depan Pak Guru bersedia kuis, nanti kalian akan nanti. Jadi anak-anak, nanti kita minggu depan kita akan lanjut ke bab selanjutnya ya. Nah, nanti Pak Guru akan kirimkan materinya di grup WhatsApp ya, untuk kegiatan kita minggu depan. Nanti Asmi juga saya masuk di grup ya. Asmi masuk di grup supaya dia ada. Oke. Nah, nanti materinya itu ketika Pak Guru sudah kirimkan, kalian pelajari ya, supaya ketika masuk ke pelajaran semuanya sudah bisa mengingat meskipun sedikit. Oke, boleh? Boleh. Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Pak Guru harap apa yang telah pelajari hari ini, apa yang telah kita lakukan hari ini, kita telah kerjakan, itu Pak Guru harap tidak hanya berhenti di sini. Ya. Jadi nilai-nilai malaikat, ketaatan malaikat yang mau didapati tadi, itu Pak Guru harap itu mampu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, silakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada pertanyaan? Tidak? Fabian? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak. Yang lain ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Satu orang berpindah. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Wal asri. Innal insana lafil usri. Innal Oke, baik, kita akhiri
pembelajaran hari ini ya dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum